maju dulu malah lu. Mau ceramah lagi. Sebelum memasuki acara yang ketiga, Bangga dan Mas-Mas sudah pada siap belum? Mendengarkan dan mencatat hal-hal penting dari ceramah singkat para calon-calon kiai dan penyanyi kelas 3 tidak iya? Oke, kita simak bareng-bareng ya. Memasuki acara yang ketiga, yakni ceramah singkat yang akan dibawakan oleh calon kiai dan penyanyi kelas 3 Ibtidaiyah. Ceramah yang pertama yang akan disampaikan oleh calon penyanyi Zakia Belvina Balkis dan Damai Laila Tuzahra. Kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula muliakan al-mukarram Bapak Kiai Ahmad Taufiq wa ahli baitihi. Ingkang kawula hormati para dewan komentator santri putri dan santri putra Majelis Nurul Falah Desa Karya Bakti. Dan boten supaya kali rancang-rancang Majelis Nurul Falah ingkang kawula banggaken. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat jasmani dan rohani hingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat malam hari ini. Baiklah, kami tidak akan memperpanjang kata al-muqaddimah. Langsung saja kami bacakan tausiah kami yang berjudul pentingnya sholat berjamaah. Sholat merupakan tiang agama, penegak agama Islam. Sholat yang dilaksanakan dengan benar sesuai tuntunan mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, termasuk sholat dengan berjamaah. Rasulullah SAW menganjurkan pelaksanaan sholat secara berjamaah. Rasulullah pun selalu mengerjakannya kecuali dalam keadaan sakit menjelang wafatnya.
Bahkan dalam keadaan payah pun beliau minta dituntun ke masjid untuk berjamaah sholat menjadi makmumnya Abu Bakar As-Siddiq. Pendisiplinan diri dari sholat berjamaah adalah salah satu metode pembersihan hati atau tazkiyatun nafs dan jalan menggapai hidayah, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah. Ada nggak sih Zak pelajaran yang bisa kita ambil dari sholat berjamaah? Ya ada dong. Sholat berjamaah itu mendidik kita untuk pribadi. Sholat berjamaah itu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang disiplin dan kita bisa menghargai waktu. Sholat berjamaah menurut Imam An-Nawawi itu hukumnya fardu kifayah bagi orang laki-laki yang merdeka dan mukim. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang laki-laki yang buta. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang membantuku ke masjid." Maka ia meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberinya keringanan. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya, lalu berkata, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" Ia menjawab, "Iya." Lalu beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan azan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Dari cerita tersebut menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Sedangkan banyak sekali keutamaan sholat berjamaah. Salah satunya dari daunnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati afdalun min sholatil fardhi bi 27 darajat. Yang artinya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Diceritakan dari Sayyid Al-Bakri menuturkan bahwa Ubaidillah bin Umar Al-Qawari adalah seseorang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Sampai suatu ketika, beliau kedatangan seorang tamu yang membuat ia terlambat sholat isya di masjid. Saat tamu itu pergi, beliau berusaha mendatangi beberapa masjid, barangkali masih ada yang melaksanakan sholat isya berjamaah. Namun ternyata semua masjid telah selesai sholat berjamaah dan telah dikunci. Beliau sangat menyesalinya. Baru kali ini beliau tidak melaksanakan sholat berjamaah. Teringat hadis Rasulullah SAW bahwa sholat berjamaah itu 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Terus beliau berpikir akan melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali sama seperti derajatnya orang yang sholat berjamaah. Maka malam itu juga beliau melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali untuk mengganti sholat jamaahnya yang hilang. Setelah itu beliau tertidur dan beliau bermimpi. Beliau mengendarai kuda bersama sekumpulan orang. Mereka begitu cepat mengendarai kudanya, jauh mendahulinya. Beliau berusaha mengejarnya, namun tak pernah bisa. Salah satu dari mereka melihat kepadanya seraya berkata, "Wahai Ubaidillah, kau tak akan pernah bisa mengejar kami." "Mengapa?" tanyanya. "Karena kami sholat isya berjamaah sedangkan kamu tidak." Dari cerita tersebut menunjukkan keutamaan sholat berjamaah itu lebih besar daripada sholat sendiri. Yang kedua dari daunnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man adrokal jama'atin arba'ina yauman kataballahu lahu baro'atan minan nar wa qira'atan minan nifaq." Yang artinya, barang siapa yang sholat 40 hari, barang siapa sholat berjamaah 40 hari, maka Allah tulis orang tersebut terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Apalagi kalau jamaah subuh, itu lebih besar pahalanya dan terhindar dari api neraka. Kemudian daunnya Kanjeng Nabi SAW, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh ia duduk dan berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, maka Allah halangi dirinya dari api neraka."
Dari sekian banyaknya keutamaan sholat berjamaah, masa masih mau meninggalkan sholat berjamaah? Bocah ngapa ya? Semoga kita senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Cekap semonten tausiah saking kita, kurangnya kami minta maaf, lebihnya nggak usah dibalikin. Karena kami orangnya nggak berhitungan dengan kebaikan. Menawi wonten kelepatan kita nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya kompak kan ya? Sapa dulu dong orang tuanya. Orang tuanya nonton kan nih? Sapa dulu dong orang tuanya. Jumatan Dewan Komentator dipersilakan memberi kritik dan sarannya. Ini 2 poin. Temanya tentang sholat berjamaah atau keutamaan pentingnya sholat berjamaah. Penting bukan? Dari cara penyampaian, versi lah. Grogi ya maju mundurnya. Kalau maju sekalian aja, tabrak aja aja. Terus cara materi, materinya menarik. Cuman cara kalian nyampein itu masih ketara banget, ngapalnya bukan pahamnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau tausiah itu kuncinya kita paham. Jadi kalaupun kita ngebreak sama suasana sekitar, kalau kita paham apa maksud yang mau disampaikan, itu kita tetap ingat. Karena kita bukan hafal tapi paham. Ya tadi nyampaikan sebuah kisah kan masih agak bingung. Harusnya kisah itu kamu udah paham, udah bukan lagi mau hafal. Gak apa udah keren. Semoga kedepannya bisa lebih selanjutnya. Tambahan nggak ada. Hah? Orang komentator banyak mas. Oh? Kepada Dewan Komentator diucapkan terima kasih. Ceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh calon Pak Kiai Catur Agung Pamungkas. Kepadanya dipersilakan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati selaku pengasuh Majelis Nurul Falah Karya Bakti panjenenganipun Yai Ahmad Taufik wa ahlul baitihi, dan yang saya hormati Dewan Komentator Putra dan Putri, dan juga teman-teman santri putra dan santriwati yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di malam yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baiklah berdirinya saya di sini. Baiklah berdirinya saya di sini. Ingin menyampaikan khotbah singkat tentang betapa pentingnya sholawat dan tentang keutamaan-utamanya sholawat. Jadi sholawat itu sangat penting dan sangat dianjurkan untuk kita baca sehari-hari. Mengapa sangat dianjurkan? Karena sebagaimana yang firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang sudah sering kali kita dengar di saat dibayar pada hari Kamis itu, yang bunyinya itu Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi, dan berilah salam penghormatan, dan bersolawatnya kalian kepada Nabi, berilah salam penghormatan kepadanya. Nah, maka dari itu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu bersolawat kepada kanjeng Nabi, dan para malaikat juga bersolawat kepada kanjeng Nabi, sedangkan kita ini hanya manusia biasa yang derajatnya bahkan itu lebih bawah daripada malaikat. Mengapa kita nggak mau bersolawat kepada kanjeng Nabi? Apa udah ngerasa hebat gitu? Maka dari itu, marilah kita berbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tentang keutamaan-utamaannya sholawat, keutamaan sholawat itu ada banyak sekali. Nah, salah satunya itu terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang bunyinya Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyru salawatin khutafan wa asyru khuti'atin wa rufi'at lahu asyru darajat. Yang artinya, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, menghapuskan 10 dosanya dan mengangkat 10 derajat tingkatannya. Nah, maka dari itu kita ini kan sudah tahu, sudah banyak kan utamanya sholawat. Ayat tadi saya bacakan itu menghapuskan 10 dosanya, mengangkat 10 derajat tingkatannya, dan juga
Allah akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada kanjeng Nabi itu sebanyak 10 kali. Nah, terus masih ada lagi utamanya, yaitu akan gampang mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi. Dan juga ada hadis yang mengatakan Allah nasi fi yaumil qiyamah aksaruhum Allah nasi fi yaumil qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Barang siapa orang apa orang yang paling utama, yang lebih utama berada di sisiku pada hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Nah, jadi agar kita besok di hari kiamat itu berada di sampingnya kanjeng Nabi, marilah sama-sama kita membaca sholawat pada kanjeng Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sekian itu singkat dari saya. Apabila ada kurangnya itu dari saya, dan apabila ada kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Undur maqala wa lakum undur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Jumatan Dewan Komentator dipersilakan memberi kritik dan sarannya. Tadi apa judul ceramahnya? Judulnya Keutamaan bersalawat kepada kanjeng Nabi. sudah sering diamalin. Insyaallah. Ya. Agung, untuk penyampaiannya dan lumayan lah, setengah matang gitu. Enggak, maksudnya hampir matang total gitu lah. Masih 80%-an, 80 sampai 85. Terus penyampaian kalau bisa gak direlaxin lagi. Gak bisa, gak apa-apa. Ya, mungkin hanya itu saja, lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahi. Hajar. Tambahi komentator. Tambahi. Ayo, catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama siapa ya? Atur kas ya. Untuk yang pertama, untuk penguasaan materi, saya beri rating 8 dari 10. Terus buat penyampaian ekspresinya sedikit mengerikan. Sudah bagus ya. Terus sudahlah, selebihnya bagus, nggak apa-apa. Kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Dewan Pembina kami ucapkan terima kasih. Ceramah yang ketiga yang akan disampaikan oleh calon Kiai Siddiq Muttaqin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Amma ba'd. Hingga kita hormati hingga kaulah hormati Bapak Kiai Ahmad Taufik Wali Baiti dan Boten Supen Menteri Putra lan Putri Kalbi Bakti Pertama-tama yang paling pertama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga masih diberi kesempatan kumpul pada malam hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya salawat beriring salam kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana
karena telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti malam ini yang kita rasakan. Kebetulan hujan. Baiklah, kami di sini tidak akan memadam mukadimah. Langsung saja drama pada malam hari ini yang berjudul Awadu. Awadu. Tawadud yaitu sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati. 1. Tidak sombong. 2. Tidak tinggi hati. 3. Dan tidak mudah tersinggung. Tawadu itu memiliki arti lain. Tawadu itu memiliki arti lain, yaitu sebuah tindakan yang percaya diri, tapi tidak dengan merasa diri lebih baik daripada orang lain, walaupun banyak memiliki kelebihan. Orang yang memiliki sifat tawadu tidak berambil untuk menjadi orang terkenal dan mau bergaul dengan orang fakir, miskin, dan suka membantu. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah. Wa man takabbara lahu Barang siapa yang bertawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa gue yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Tawadu itu memiliki keutamaan. 1. Atau terhindar dari sifat sombong. 2. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Terima amal baiknya. 4. Tawadu itu bagian dari ketakwaan. Adapun contoh-contoh sikap tawadu yaitu menerima saran atau kritik dari orang lain, menerima cobaan-cobaan, mensyukuri apa yang dimiliki, menerima kekalahan dengan lapang dada.
Lanjut bro. Lanjut. Baiklah, kami di sini sampai di sini kurang dan jelasnya. Baiklah, mungkin di sini saja, kurang dan lebihnya mohon dibukakan Minta pintu maaf sebanyak-banyaknya. Ya namanya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang tuanya nonton nggak ini? oh, orang tuanya nggak tahu. Kenapa enggak mas? Sapa dulu dong orang tuanya. Gua anak hampir. Jumatan dengan komentator dipersilakan memberi kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepercayaan dirinya saya kasih 8/10, tapi mungkin masih ada grogi ya. Kalau materinya itu kurang bagus sih menurutku, soalnya bentrok gitu. Gak maafkan saya mas. Kok Roll. mungkin kedepannya diperbaiki lagi. Enggak mas ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mas bagus, terima kasih kritik-kritiknya ya. Kepada Dewan Komentator diucapkan terima kasih. Masih pada semangat gak nih? Coba mana suaranya kelas 1 yang tidak iya? Mana suaranya kelas 2 Sanawiyah?
Mana suaranya kelas 2 ibtidaiyah? Mana suara yang kelas 1 sanawiyah? Alhamdulillah, semoga semangatnya kita pada malam hari ini menjadi pendapat cintanya kita terhadap ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut sama yang keempat yang akan disampaikan oleh calon Kiai Iqbal Barun dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamu ala yang saya hormati Muhammad Misnurul Balat Tanganipun Kiai Ahmad Wali Bagi dan sedaya rencana-rencana seperjuangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah SWT yang memberikan kita nikmat taufik serta hidayahnya. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan di sini kita tidak akan memanjang kata mukadimah, langsung saja saya mengajarkan sama singkat toharoh atau bersuci. Toharoh toharoh memiliki banyak arti, yang salah satunya seperti hadas kecil, menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu dan hadas besar dengan cara mandi.
Tentang toharoh itu ada dua macam. Yang pertama toharoh lahiriah dan yang kedua toharoh batiniah. Toharoh lahiriah Iqbal pajangan. Apa-apa ada. Yang geremeng mas, nggak dengar mas. Aduh lupa. Empat Nomor berapa? cara agar toharoh secara batiniah atau secara batin menjelaskan Ada bingsunya baik banget. cara mensuci Bapaknya kayak boba. cara bersuci cara bersuci batin Apa? Gimana caranya? Caranya putar dong. Putar. menguraikan perbuatan menguraikan singnya bertobat ikhlas sabar dan bersyukur manfaat dan hikmah toharoh juga bisa toharoh juga bisa mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebersihan jasmani serta rohani. Lahir. Ya lahir tayo apa yang lahir? Lahir mana? Lahir apa ya? Hadis riwayat Muslim. Apa lah? Dalil Riwayat langsung. Lahir jelas nama dia. Lahir dia. lahiriah dari hadas kecil dengan cara berwudu Yang ulang dong. batin sedangkan hadis besar Hadis besar ya. hadis besar dikasih dengan mandi cara menjauhi najis itu dengan melihat tempat dan pakaiannya Malas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya nonton nggak nih? Bapaknya nonton wayang. Sabar dulu dong orang tuanya. Dimuatkan Dewan Komentator dipersilakan memberi kritik sarannya. Ya, dikasih tepuk tangan dulu saudara-saudara. Ini tepuk tangan kecewaan atau kecewa ya. Ya, pesan ya, pesan untuk semua yang tampil pada malam hari ini. Jadi ketika kamu ditugasi untuk menyampaikan tausiah, untuk menyampaikan pidato, itu sebetulnya kesempatan terbesar kamu untuk belajar untuk menyampaikan sesuatu dakwah yang baik. Maka kalau kayak gini gimana gitu loh, kita mau mengajak orang tapi sedangkan kita sendiri materi belum menguasai, kan? Jadi untuk kedepannya, untuk semuanya saja, siapa saja yang ditugasi mendapatkan tugas untuk menyampaikan tausiah, pidato, itu dipelajari betul-betul, dipelajari betul-betul, dikuasai betul-betul, dan insya Allah ketika kamu ditugasi seperti ini, terus kamu maksimalkan, ini akan menjadi ilmu, menjadi pengalaman yang sangat mahal di masa-masa yang akan datang. Paham ya Mas ya? Dan cara untuk memahami ya tentunya kamu ngajinya sing rajin, ngajinya sing semangat. Insya Allah nanti ilmunya paham, kalau sudah paham menyampaikan tausiah, menyampaikan pidato, menyampaikan materi sebuah dakwah itu mudah. Tapi kalau tidak paham, bingung. Okay. Paham betul? Paham. Menyampaikan dakwah itu kamu mengajak, kamu sedang mengajak orang. Kamu sedang mengajak orang untuk apa? Untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi sedangkan apa yang kamu sampaikan itu kamu saja belum paham. Bagaimana mengajak orang? Paham ya? Untuk semuanya saja, untuk semuanya saja. Untuk semuanya saja. Jadi malam hari ini dijadikan pelajaran. Ojo guyu, Mas ya, jangan ketawa. Harusnya kamu sedih. Tapi tidak apa-apa. Yuk, tetap kita kasih semangat, oke? Ayo kasih tepuk tangan. Jadi itu saja, oke? Catatan pada malam hari ini. Ampun. Kepada Dewan Komentator diucapkan terima kasih.
Ceramah yang kelima yang akan disampaikan oleh calon bunyai yang unik. Kalau ketemu jarang akur, tapi meskipun begitu rumah mereka tetap satu jalur. Kita sambut calon bunyai Ajeng Primarini dan Nikmatul Azizah. Kepadanya dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang sami-sami kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Taufik wa ahli baitihi. Yang kami hormati Dewan Komentator Santri Nurul Falah, dan yang kami banggakan Santri Muda dan Santri Putri Majelis Nurul Falah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, kami akan menyampaikan tausiah singkat yang bertema keutamaannya basmalah. Masya Allah. Mbak dan Mas tahu nggak bacaan basmalah itu gimana? Tahu. Bacaan basmalah itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu membaca basmalah sebelum memulai setiap hal yang mengandung kebaikan agar apa? Agar tidak mengurangi keberkahan. Karena daunnya Rasulullah SAW, "Ma min abdi yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kirama al-katibina ayaqulu tujuan ini." Yang artinya tidaklah seorang hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah Ta'ala itu memerintahkan malaikat yang mulia sang pencatat amal agar menuliskan dalam timbangannya atau catatan amalnya itu 400 kebaikan. Dihikayatkan ada setan gemuk bertemu setan kurus.
Kemudian si gemuk bertanya pada si kurus, "Hai kawan, apa yang membuatmu kurus?" Si kurus pun menjawab, "Aku berasa sial karena aku berada di samping manusia yang apabila dia mau masuk rumah, dia membaca bismillah. Apabila dia mau makan, dia membaca bismillah juga. Hingga aku tidak dapat mengikutinya. Dan akhirnya aku menjadi kurus karenanya." Sungguh aku beruntung berada di samping manusia yang tidak tahu apa-apa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya membaca basmalah sebelum makan. sebelum mengerjakan segala sesuatu. Sungguh aku beruntung berada di samping manusia yang tidak tahu apa-apa dari hal demikian. Maka aku dapat mengikutinya dalam makan, berpakaian, bersenggama. Kemudian aku dapat menaiki pundaknya seperti menunggang kuda. Kebenaran dari hikayat tersebut adalah hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya membaca basmalah sebelum mengerjakan segala sesuatu. Tidak hanya membaca basmalah saja yang mendapatkan lomba balas iman, bahkan barang siapa yang menuliskan bismillah dengan tulisan yang bagus yang bertujuan untuk melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa orang tersebut akan diampuni, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Keutamaan membaca basmalah itu juga bisa melindungi kita dari gangguan setan loh. Sebagaimana dahulunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ma min abadin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa zaba syaitanu kama yazkur rasul ala nar, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba pun yang membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali setan itu akan hancur meleleh sebagaimana melelehnya timah ketika terbakar api. Semoga kita semua selalu diberi hidayah dan taufik untuk senantiasa menyebut namanya, baik dalam tempat ramai maupun tempat sepi. Demikian tausiah yang usai begitu cepat, sama halnya dengan hubungan si doi yang hubungannya singkat namun kenangannya begitu melekat. Cukup sekian tausiah dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ada pepatah Arab yang berbunyi, undur makola wala tanggur makola. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini kira-kira orang tuanya nonton nggak ini? Sapa dulu dong orang tuanya. Komentar lewat komentar dan dipersilakan memberi kritik dan sarannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah dari Ibu Nyai Ajeng Trimarini dan siapa satunya? Hikmatul Azizah. Tepuk tangannya dong. Ayo udah gak semangat kayaknya ini. Untuk penyampaiannya itu lumayan, cuman yang satu kayaknya lebih excited, yang satu yaitu terus materi kurang, masih kayak menghafal. Terus itu aja, intonasinya juga kurang. Azia terlalu cepat, Ibu Azia terlalu cepat, dan Ajeng juga masih kayaknya droli. Ada siapa sih Jeng? Ditanya ini siapa sih Ajeng? Pak Barmin ya. Mungkin cukup itu saja yang perlu dikritik. Semoga kedepannya bisa untuk lebih bagus dan lebih terselesai. Mana nih suaranya buat Mbak Ajeng sama Mbak Aziza? Ini dua apa ini? Dua apa? Dua tangga ya? Kayaknya ratingnya ini berapa ya? 6/10 deh kayaknya. Soalnya kayak ngantuk-ngantuk gitu ngomongnya. Terus kayak ya tahu kok. Tapi udah bagus suaranya. Soalnya kan nggak apa ya? Nggak kelihatan groginya gitu, kayak ya nyampein aja, nggak tersendat-sendat walaupun ya lupa. Kayaknya itu aja. Ada Sunda Dari Samsung ini. Masukan untuk pidato duet. Pidato duet itu kan seharusnya meskipun beberapa orang, akan tetapi tidak sendiri-sendiri. Pidato duet itu beberapa orang. Kalau ini kan 2 orang, ya. Tapi kesannya itu kayak sendiri-sendiri, tidak menyatu. Jadi lain kali kalau pidato duet seperti ini harus saling mengisi. Jadi seakan-akan ini meskipun duet, tapi seperti satu tausiah. Penting untuk ke depan, untuk pidato duet itu meskipun 2 orang atau 3 orang, tapi hendaknya yang menyampaikan itu menyatu. Komunikasinya itu klop. Kalau ini kan sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri dari jarak terlalu jauh, terus nengoknya entah kemana-kemana, kan gitu kan, kayak sendiri-sendiri gitu. Jadi ya seperti dialog, ya komunikasi, ya seharusnya lebih mudah. Ketika tidak berduet itu akan lebih mudah diterima oleh audien, akan lebih mudah diterima oleh yang mendengarkan. Ya, yang kali nonton itu. Jadi kalau pidato duet, meskipun beberapa orang, tapi harus saling mengisi, harus menyambung. Mohon dari kemauan masukannya. Oh, terima kasih. Pun sudah ada ini.
Ini tentang informasi cara membaca. Kalau ngomong itu jangan cepat-cepat. Diperhatikan titik komanya nih. Terus ekspresinya kurang, materinya kurang juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Kepada Dewan Pemandangan ucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dibawakan oleh calon kiai Khairul Mustafa. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma habbib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم منعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف على كل غائبة لنا منك بالخير. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وأهلنا مسلمين وأهلنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dapat dikabulkan oleh Allah SWT. Demikian acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menjadi audiens yang begitu sabar. Semoga teman-teman semua pulang dengan membawa lebih banyak ilmu, tetap semangat dan satu pemberian gratis.
saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.